Shalom. Sebelum ibadah Jumat Agung, semuanya mari kita berdoa untuk doa pembukaan. Karena pasti semuanya akan mengalami Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau sungguh terlalu luar biasa baik bagi kami. Engkau terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan sore hari ini ibadah Jumat Agung kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami terlalu percaya Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau menyerahkan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati bagi kami umat manusia, menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak menyerahkan kami ke dunia orang mati. Bahkan Engkau mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu yang luar biasa. The Holy One, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa atas semua ciptaan-Mu. Sore hari ini kami serahkan semua Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Warga kerajaan, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau terlalu baik buat kami karena kami percaya Tuhan tidak ada kasih yang lebih besar dibanding Engkau mengasihi kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menabur di persembahan, Engkau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan, biar setiap taburan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Warga kerajaan bisa menabur melalui QR atau melalui kotak persembahan setelah ibadah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sea separated, the breeze was far too wide. And from the sidecar, from the chasm, you heard me just sigh. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. So there at the cross, paid the debt I owe. Broke my chain, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid aside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood. They call us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. You brought me from the darkness into glorious light. Ada tempat yang mulia
Jesus.
anugerah-Mu besar bagi kami. Engkau yang telah mati menggantikan kami. Hari ini kami memperingati kematian-Mu. Bahkan kami mau bersyukur atas pengorbanan-Mu yang besar atas kehidupan kami. Dengan darah-Mu kami diampuni, dengan darah-Mu kami dipulihkan, dengan darah-Mu kami dibenarkan, dengan darah-Mu kami diselamatkan, kami dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah dikuduskan hari ini. Bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan Yesus sempurna atas kehidupanmu. Engkau mempunyai identitas di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru yang sudah dikuduskan oleh darahnya. Biarlah engkau mengerti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau belajar firman Tuhan sore hari ini. Biarlah engkau sungguh-sungguh boleh menyimak firman Tuhan, mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Bahkan apa yang hamba-Mu siapkan tidaklah sempurna, tetapi Roh Kudus yang akan menyempurnakan segala sesuatu dalam setiap jemaat yang hadir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu mengalir atas setiap kami, atas hamba-Mu, atas seluruh umat-Mu yang hadir sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih RPC Team. Wow, luar biasa. Ya, shalom, shalom. Hari ini kita sekali lagi memperingati hari kematian Yesus Kristus. Tetapi sekaligus juga kita merayakan kasih-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita. Sebab tanpa kasih-Nya yang besar, kita tidak akan menerima keselamatan. Tanpa anugerah-Nya, kita yang berdosa seharusnya dihukum. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Biarlah kita mengerti ini, bahwa kita sudah ditebus dengan darah-Nya, darah yang begitu mahal, darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik. Kita lanjut. Holy One. Kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Ya. Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Haleluya, haleluya. Ya. Mengapa saya membaca dari ayat 8 ya, supaya kita tidak kehilangan konteks ya. Karena ketika Petrus berkhotbah, dia mengutip mulai dari ayat 8 sampai dengan ke-11. Tetapi tema perayaan atau peringatan hari kematian Yesus adalah Mazmur 16 ayat yang ke-10. Dikatakan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Nah, makna dan konteksnya dari ayat 10 ini bahwa Daud percaya bahwa Allah yang membebaskannya dari kematian
atau meluputkannya dari kematian. Bahkan memastikan bahwa ia tidak ditinggalkan dan dibiarkan mengalami pembusukan atau mengalami apa yang disebut dengan kematian kekal. Tetapi dia percaya dibangkitkan oleh karena anugerah daripada Allah. Ya. Nah, ayat ini juga suatu nubuatan mesianis sebagai nubuatan tentang kebangkitan Yesus Kristus dalam perjanjian lama, ya. Bahkan dalam perjanjian baru, ya saya sudah sampaikan tadi, dikutip oleh Petrus. Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 32. Petrus menegaskan bahwa Daud itu mati. Dia dikuburkan tetapi tidak bangkit. Ya. Tetapi yang disebut dengan orang kudus yang dinubuatkan oleh Daud adalah Yesus Kristus. Ya. Dinubuatkan bahwa Yesus akan bangkit, Mesias akan bangkit. Dan tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami pembusukan di kubur. Ya. Itu yang dikatakan, yang disampaikan oleh Daud. Bahwa juga ada pengharapan akan hidup yang kekal. Ayat ini juga menunjukkan bahwa hubungan erat dengan Allah Bapa yang tidak terputus oleh maut memberikan sukacita dan jaminan hidup yang kekal. Ya. Mengapa kita juga disebut orang kudus? Karena Yesus, ya. Dengan darahnya kita dikuduskan. Ibrani 13 ayat 12 dikatakan, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya. Ya, bahwa jelas sekali bahwa dengan darahnya kita dikuduskan. Karena Yesus sendiri itu adalah kudus. Firman lain mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, suatu pertanyaan yang besar, ya. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Yang pertama adalah penebusan dosa atau korban pengganti. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, ya. Tapi Yesus yang tidak berdosa menanggung murka Allah dan hukuman mati yang seharusnya ditanggung oleh saudara dan saya, yang ditanggung oleh umat manusia. Mengapa harus Yesus yang mati menggantikan kita? Karena hanya Yesus yang kudus, yang layak untuk mati buat saudara dan saya. Ya. Tidak bisa digantikan oleh orang berdosa. Tidak adil kalau orang berdosa yang menggantikan orang lain untuk mati. Tidak layak. Hanya Yesus yang bisa, karena Yesus adalah kudus. Penebusan kutuk dan dosa, yaitu Bapa menanggung kutuk. Yesus menanggung kutuk. Waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus menanggung kutuk atas kita. Ya, seharusnya kita dikutuk. Ya, berdasarkan hukum Taurat dan di perjanjian lama, Ulangan 21 ayat 23 saya tidak tampilkan, dikatakan setiap orang yang digantung pada kayu adalah terkutuk. Ya, Yesus menggantikan kita menjadi kutuk. Ya, dengan mati di kayu salib, Yesus mengambil alih kutuk dosa yang seharusnya menimpa saudara dan saya. Yesus menanggung itu semua supaya
manusia supaya saudara dan saya boleh dibebaskan. Tidak akan mengalami yang namanya kematian kekal. Penumpahan darah, kematian dengan cara disalibkan melibatkan pemakuan tangan dan kaki, ya, yang menyebabkan penumpahan darah. Nah, sesuai prinsip bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena darah Yesus tertumpah, kita diampuni. Ya. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat 22. Nah, cara ini diperlukan untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Ya. Yang kedua, keadilan dan kasih Allah. Kematiannya adalah bukti kasih Allah yang luar biasa, bukti kasih Allah yang besar untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Allah itu maha adil. Ya. Sebagai Allah yang adil, setiap dosa harus dihukum. Itu prinsipnya. Itu hukumnya. Dosa harus dihukum. Ya. Ia tidak membiarkan atau tidak sekedar mengabaikan dosa manusia. Karena firman Tuhan lain mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Ya. Roma 6 ayat 23. Allah itu maha kasih. Karena kasihnya yang besar, Allah mengutus Yesus Kristus untuk mati buat saudara dan saya. Sehingga setiap yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Yang ketiga, bahwa mengapa Yesus harus mati di kayu salib adalah penggenapan nubuatan. Ya. Yesus datang untuk memenuhi nubuatan para nabi di perjanjian lama dan sebagai Mesias yang akan menderita dan mati bagi umatnya. Itu sudah disebutkan, sudah dinubuatkan berkali-kali dalam perjanjian lama. Ya. Bukan saja kelahirannya tetapi kematiannya juga. Dikatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib menggenapi berbagai nubuatan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Kalau Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati. Ya. Yesaya bukan saja menubuatkan bahwa Yesus dilahirkan, tetapi juga mati. Ya, dia menanggung dosa kita. Karena Yesaya 53 berkata, dia ditikam oleh karena pelanggaran, pemberontakan kita. Ya. Dan di Mazmur 22 dikatakan bahwa dia ditusuk tangan dan kakinya, dipaku tangan dan kakinya. Ya. Jadi nubuatan sudah digenapi, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Biarlah kita mengerti ini bahwa seharusnya kita yang dihukum, kita yang harus mati, tetapi Tuhan sudah menggantikan kita. Yang keempat, bahwa dengan mati di kayu salib ada rekonsiliasi. Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Yesus mendamaikan saudara dan saya dengan Allah. Ya. Dosa memisahkan manusia dari Allah, tetapi melalui salib
Yesus menjadi perantara untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kita baca Roma 5 ayat 6 sampai 11. Dikatakan ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Jadi Yesus mati buat setiap kita ketika kita masih berdosa. Bahkan ketika kita belum lahir, Yesus sudah mati buat setiap kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Ya betul, kita dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Masih seteru, ketika kita masih seteru. Ya. Kita sudah dibenarkan, ya. Ayat 10, sebab ketika kita masih diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Jelas sekali firman-Nya, ya. Ayat 11 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Wow, makanya hari ini kita bukan hanya memperingati kematian, tetapi kita dikatakan bermegah di dalam Allah, bersorak-sorak, bersuka karena Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Hari ini ingat bahwa kita sudah didamaikan oleh darah Yesus. Hari ini keselamatan ada buat setiap kita. Jangan kita ragu lagi, jangan kita ragu-ragu dengan Tuhan. Percayalah bahwa kita sudah menerima keselamatan oleh karena Yesus Kristus sudah mati buat setiap kita. Saya lanjutkan di 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Wow, jelas sekali bahwa kalaupun kita masih berbuat dosa, kalau kita mau mengakui dosa kita, Dia adalah setia dan adil, akan mengampuni dosa kita. Ya. Karena sekali lagi Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Yesus sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Ya. Yang kelima dikatakan bahwa mengapa Yesus harus mati di kayu salib, itu adalah karena mengalami kemenangan atas maut dan dosa. Ya. Meskipun tampaknya seperti kekalahan, tetapi kematian dan kebangkitannya merupakan kemenangan mutlak atas dosa, maut, dan iblis. Sekali lagi, kita bukan hanya memperingati, tetapi kita merayakan kemenangan oleh karena Kristus yang sudah menebus kita, bahkan sudah bangkit bagi kita. Hari ini, kalau melihat tema daripada
rock ministry, semuanya dikatakan satu tema untuk Jumat Agung dan Paskah, yaitu Holy One. Jadi Jumat Agung dan Paskah tidak bisa dipisahkan. Ya, itu adalah satu. Sebab tanpa kebangkitan dikatakan sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah iman kita. Jadi mati dan bangkit itu suatu hal yang luar biasa dahsyat atas kehidupan kita. Anugerah Tuhan besar bagi setiap hidup kita. Ya. Kematian yang paling hina dan memalukan pada zaman Romawi justru menjadi simbol kemenangan mutlak atas maut, atas dosa, atas iblis. Ya. Penyaliban menunjukkan betapa seriusnya dampak dosa sekaligus betapa besarnya pengampunan yang ditawarkan. Sekali lagi, penyaliban menunjukkan betapa seriusnya dampak dosa umat manusia. Kalau kita melihat katakanlah Passion of Christ, bagaimana Yesus disalibkan, penderitaannya luar biasa. Ya, bahkan dari Bapak Gembala mengatakan sebetulnya itu masih kurang berat. Tetapi apa yang kita lihat, kalau kita pernah menonton itu tentunya sangat luar biasa menderita. Ya, penderitaan Yesus sangat luar biasa, pengorbanan Yesus sangat besar buat kita. Ya, dia bukan lagi hanya mati, tetapi dia menderita, dia disiksa. Sekali lagi, penyaliban menunjukkan betapa seriusnya dampak dosa, sekaligus betapa besarnya pengampunan yang Tuhan tawarkan kepada umat manusia. Secara ringkas, salib adalah tempat di mana keadilan Allah dan kasih Allah yang begitu besar bertemu. Kenapa? Sekali lagi, keadilan Allah saya sudah sampaikan tadi bahwa karena itu Allah adil, setiap dosa harus dihukum. Tetapi bukan itu saja, bahwa kasih Allah begitu besar atas kita sehingga Tuhan Yesus memberikan Yesus Kristus untuk menggantikan kita, untuk mati buat setiap kita. Kadangkala kita mendengar di luar sana bahwa ada yang mengatakan orang Kristen itu enak. Artinya bisa berbuat dosa terus karena ada pengampunan. Karena sudah ditebus, pasti masuk surga, itu kata orang. Nah, apakah itu benar? Tentu bukan seperti itu juga. Nah, ada sebuah ilustrasi, ada seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya, dan anak itu ketika dia bermain, dia tidak sengaja memecahkan kaca dari tetangganya. Anak ini tidak punya uang, ya. Dan kaca itu pasti mahal. Anak ini sangat ketakutan. Dia takut dihukum. Tetapi kemudian ayahnya datang. Ayahnya tersenyum dan memeluk anak ini dan berkata, semua kerusakan ayah yang akan bayar. Ya. Ayahnya berkata, jangan takut. Ayah ada di sini untuk kamu. Ya. Kemudian ayahnya itu mengambil mungkin tabungannya, seluruh uangnya
untuk membayar kerusakan yang sudah dilakukan oleh anaknya. Ya. Kemudian apakah anak ini kemudian dia melakukan hal yang sama lagi? Apanya karena ayahnya sudah membayar, gampang aja saya pecahkan kaca lagi. Tentu tidak. Anak ini pasti sedih ketika ayahnya harus membayar seluruh biaya kerusakan yang disebabkan oleh karena anaknya. Ya. Anak ini pasti ingin ayahnya bangga. Dan begitulah cara Tuhan menebus kita dari dosa. Tuhan membayar semua dosa kita. Bukan supaya kita terus berbuat dosa. Ya. Tetapi supaya kita tahu bahwa betapa besarnya kasih Tuhan buat setiap kita. Orang yang benar-benar sudah ditebus tidak akan mau menyakiti hati Tuhan dengan sengaja. Ya. Sekali lagi, orang-orang yang sudah ditebus tidak akan mau menyakiti hati Tuhan dengan sengaja. Kalau kita terus berbuat dosa dengan sengaja, itu tandanya kita belum benar-benar mengerti akan arti pengorbanan Tuhan Yesus. Sekali lagi, kalau kita terus berbuat dosa dengan sengaja, itu tandanya kita belum benar-benar mengerti arti pengorbanan Tuhan. Jadi jikalau orang di luar sana masih mengatakan seperti itu, orang Kristen itu enak terus berbuat dosa tetapi masuk surga. Katakan bahwa kita ditebus bukan untuk bebas berbuat dosa. Sekali lagi, kita sudah ditebus bukan untuk kita bebas berbuat dosa. Tapi kita dibebaskan dari dosa supaya kita belajar hidup benar, supaya kita belajar hidup kudus. Kalau kita sungguh-sungguh sayang kepada seseorang yang sudah menyelamatkan nyawa kita, kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat dia sedih. Surga bukan tempat bagi mereka yang sudah bebas dari hukuman. Sekali lagi, surga bukan tempat bagi mereka yang sudah bebas dari hukuman, tetapi tempat bagi mereka yang hatinya telah diubah oleh kasih Tuhan. Paham? Sekali lagi, surga bukan tempat bagi mereka yang bebas dari hukuman, tetapi bagi mereka yang hatinya telah diubah oleh kasih Tuhan. Ya. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Biarlah perbuatan baikmu menjadi jawaban bagi mereka yang ada di luar sana. Ya. Memang di zaman yang luar biasa ini, ya, tantangan iman itu sangat besar buat setiap kita. Sulit sekali rasanya kita untuk memang hidup kudus. Ya. Ingat Petrus. Petrus itu luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku? Dia dapat menjawab, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Petrus itu sangat luar biasa. Tetapi sewaktu Yesus bercakap-cakap dengan muridnya, Tuhan Yesus berkata, imanmu akan digoncangkan.
Oleh karena Yesus akan dibunuh, akan disalibkan. Tetapi Petrus menjawab, sekalipun mereka tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Wow, jawabannya luar biasa. Ya. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, berapa kali ayam berkokok? Jadi sebelum ayam berkokok, Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Dan Petrus masih tetap berkata bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap, ya, dibawa ke pengadilan, ya, kemudian orang-orang bertanya kepada Petrus, engkau muridnya? Dia menyangkal Yesus. Tetapi ketika ayam berkokok, sekali lagi, ketika ayam berkokok, dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Dia sangat sedih. Bukan lagi sangat sedih, dia meratap. Dia sungguh-sungguh menyesal. Ya, dia sudah berkata bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya dia melakukan itu. Hari ini apa yang mau saya katakan? Seringkali kokokan ayam sudah disampaikan lewat mimbar ini. Tapi kita tidak mengerti, kita tetap berbuat dosa. Kita tetap kepahitan, kita tetap sombong. Kokokan ayam seringkali kita dengar lewat media, bahkan mungkin dari Komsel dan sebagainya. Tetapi hati kita tetap keras. Kita tidak mau rendah hati, kita tetap mau ego kita yang ditinggikan. Seharusnya seperti Petrus, ketika ayam berkokok, dia menangis, dia meratap, ya. Dia sedih karena telah melakukan dosa. Hal yang sama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ketika ada peringatan, ketika ada kokokan ayam, biarlah saudara dan saya ingat bahwa kita punya Tuhan. Seharusnya kita tidak melakukan hal itu. Kita tahu firman, seharusnya kita melakukan firman. Bukan melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Kalau kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kalau kita mengasihi Tuhan yang sudah mati buat setiap kita, seharusnya kita tidak dengan sengaja melakukan dosa. Seharusnya kita tidak lagi selingkuh. Seharusnya kita tidak lagi korupsi. Seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, kasih Tuhan yang besar, pengorbanan Tuhan yang besar. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya mulai hari ini mengambil keputusan untuk hal-hal yang sulit. Ingat akan firman Tuhan, ingat akan kokokan ayam. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele dosa itu. Tidak ada dosa besar, dosa kecil, dosa tetaplah dosa. Sekali lagi, dampak dari dosa adalah kehancuran. Dampak dari dosa besar sekali. Kita harus mengerti ini. Kita harus ingat ini. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Selamat Jumat Agung, Happy Passover, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus.
di hari yang spesial, di hari yang luar biasa ini, adakah yang masih membutuhkan roti dan anggur? Boleh lambaikan tanganmu. Baik, ada di depan. 1, 2, 3, 4, ada banyak. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Yang sudah menerima pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Baik, angkat roti di atas kepala kita. Terlalu besar pengorbanan Tuhan Yesus buat setiap saudara dan saya. Dia disiksa, dia menderita oleh karena dosa saudara dan saya. Dia mati oleh karena pelanggaran dan dosa saudara dan saya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat firman ini, ingat kasih Allah yang begitu besar. Seharusnya kita boleh hidup kudus di hadapan Tuhan, selalu mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Bukankah roti yang kita angkat ini, yang di atasnya kita mengucap syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita. Inilah cawan perjanjian yang dimateraikan dengan darah Kristus. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, ingatlah akan kasih Tuhan yang begitu besar. Bahkan Dia sudah rela mati buat saudara dan saya. Sekali lagi, dampak dosa itu terlalu besar. Dampak dosa atau kerusakannya terlalu besar buat setiap kita. Tetapi hari ini kita tahu Tuhan menawarkan anugerahnya buat setiap kita. Darahnya sudah dicurahkan buat setiap kita. Biarlah kita mengerti bahwa dengan darahnya kutuk sudah diubah menjadi berkat atas kehidupan kita. Kita telah diselamatkan.
Oleh darahnya kita telah dibenarkan, oleh darahnya kita telah dikuduskan, oleh darahnya kita telah diampuni. Oleh karena darahnya sudah ditumpahkan di atas kayu salib. Bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tanganmu dan pulanglah. Hari ini kita boleh merayakan atau memperingati hari kematian Yesus Kristus. Bahkan merayakan kasih-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu atas kehidupan kita. Kita dilayakkan oleh karena anugerah-Nya yang begitu besar atas kehidupan kita. Ingat akan firman Tuhan. Kasih Allah begitu besar bagi kita. Pengorbanannya begitu besar bagi kita. Biar engkau pulang merenungkan kasih Tuhan atas kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah apapun yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil bahkan beruntung. Terimalah berkat itu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menguduskan kamu. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima dan percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.